Kami mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang biaya modal. Dan perkenalkan, nama saya Endang Riani, NIM 1121116. Dan saya Fenilia Rambuahi, NIM 1121111. Dan saya Suryani Keranca Kubul, NIM 1121110. Dan saya Armiati Kedege, NIM 1121115. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari biaya modal. Jadi biaya modal itu adalah tingkat pendapatan yang dihasilkan dari suatu bisnis jika bisnis tersebut memilih suatu investasi yang memiliki tingkat risiko berimbang. Dengan begitu, biaya modal dapat diartikan sebagai biaya kesempatan yang telah hilang serta dana tersebut akan digunakan untuk melakukan investasi lain. Lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dari biaya modal. Yang pertama itu, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai investasi dan mendanai biaya operasional perusahaan. Yang kedua itu, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga itu, mempermudah penentu keputusan penting seperti leasing dan modal kerja lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu di sini saya menjelaskan tentang jenis biaya modal. Biaya modal ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada biaya modal secara individu dan yang kedua ada biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara individu, biaya modal ini terdiri dari biaya modal utang perniagaan, biaya modal dari utang jangka pendek, biaya modal dari utang wesel, biaya modal dari obligasi, biaya modal laba ditahan, dan biaya modal dari penggunaan saham parent. Yang kedua ada biaya modal secara keseluruhan. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata terimbang dari seluruh modal yang digunakan atau bisa disebut dengan WACC. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari biaya modal. Manfaat dari biaya modal itu ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Biaya-biaya harus diminimalkan termasuk biaya modal. Yang kedua, estimasi biaya modal diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk menganggarkan modal. Yang ketiga, ada keputusan seperti leasing dan modal kerja juga membutuhkan estimasi biaya modal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain yang pertama, keadaan umum perekonomian. Faktor ini dapat menentukan tingkat hasil tanpa risiko atau tingkat bebas risiko. Yang kedua, daya jual saham perusahaan. Apabila daya jual saham bertambah, tingkat hasil minimum para investor akan turun. Dengan demikian, biaya modal perusahaan akan rendah. Yang ketiga, keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal risiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham secara ekstensif, risiko perusahaan akan bertambah. Dalam kondisi ini, tingkat hasil minimum yang lebih tinggi akan diminta oleh para investor. Yang keempat, besar pembiayaan yang diperlukan. Jika permintaan modal berjumlah besar, biaya modal perusahaan pun akan meningkat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian komponen biaya modal. Yang pertama ada biaya hutang. Biaya yang ditanggung perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari pinjaman. Yang biasa diperhitungkan adalah biaya hutang obligasi. Namun demikian, biaya hutang jangka panjang lainnya juga bisa dihitung. Biaya hutang dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya hutang sebelum pajak dan biaya hutang sesudah pajak. Yang pertama ada biaya hutang sebelum pajak. Biaya hutang atas pinjaman yaitu untuk menghitung besarnya biaya modal yang bersumber dari kewajiban tidak lancar adalah dapat dicari dengan cara tingkat bunga rata-rata pada periode penelitian. Yang kedua ada biaya utang obligasi. Biaya utang sebelum pajak merupakan
besarnya tingkat hasil internal atau arus kas obligasi, yaitu perhitungan biaya utang sebelum pajak adalah mengacu pada model penilaian obligasi. Dalam konteks analisis biaya utang obligasi berdasarkan diri pada pasarnya, dengan demikian saldo nilai pasar utang obligasi bersih. Yang kedua, biaya utang setelah pajak. Konsep biaya utang yang digunakan adalah biaya utang setelah pajak. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dananya dari utang akan terkena kewajiban membayar bunga. Nah, bunga di sini merupakan salah satu bentuk beban bagi perusahaan. Dengan adanya beban bunga ini akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak penghasilan menjadi berkurang. Yang berikut ada biaya saham preferen. Saham preferen adalah surat bukti kepemilikan saham yang memberikan penghasilan tetap berupa dividen yang besarnya telah ditentukan presentasinya terhadap harga sahamnya. Nah, saham ini sering disebut sebagai modal saham semi utang karena sifatnya yang memberikan penghasilan tetap, yakni dividen akan dibayarkan walaupun perusahaan dalam kondisi rugi. Saham preferen juga merupakan model itu sendiri, artinya dividen diambil dari laba setelah pajak. Yang berikut ada biaya modal ekuitas. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan dana dari laba ditahan dapat menerbitkan saham biasa baru. Nah, penggunaan dana yang berasal dari laba ditahan sering dikenal dengan pembelanjaan ekuitas internal. Sedangkan yang berasal dari penerbitan saham biasa baru dikenal dengan pembelajaran ekuitas biasa eksternal. Nah, di sini ada biaya ekuitas dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada biaya laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian dari laba tahunan yang diinvestasikan kembali dalam usaha selain dibayarkan dalam kas sebagai dividen dan bukan merupakan akumulasi surplus suatu neraca. Yang kedua ada biaya saham biasa. Saham biasa adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang tidak mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preferen. Bila saham preferen dibayar secara tetap, baik perusahaan laba atau rugi, sedangkan hak saham biasa dalam mendapatkan dividen dibayarkan bila perusahaan mendapatkan laba. Nah, bila rugi tidak akan mendapatkan dividen lagi. Jika dividen itu bertumbuh secara konstan, kita akan gunakan Gordon model. Jadi kesimpulan dari materi biaya modal yaitu suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan dana, baik itu bentuk utang, saham biasa, saham preferen, ataupun laba ditahan, agar bisa mendanai perusahaan. Pemahaman tentang biaya modal dan struktur modal dapat membantu menyeimbangkan keuangan usaha. Selain itu, dengan melakukan analisis tersebut, kita juga dapat menilai perusahaan dan investasi yang dilakukan dengan melihat laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan sebaiknya disusun dengan baik dan benar. Demikian pembuatan video dari kami kelompok 7. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,